Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gatot dari 1211 akan menjelaskan materi tentang tolak peluru, yaitu sebuah cabang olahraga yang sering dilakukan ini loh, yang sering diperlombakan. Untuk materi selanjutnya nanti untuk meneruskan yang tadi, mari kita masuk ke materi, yaitu pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan dengan teknik tertentu. Jadi dalam tolak peluru ada beberapa teknik yang bisa kita ketahui untuk materi ini. Sebagai salah satu cabang olahraga, lempar tolak peluru merupakan satu-satunya yang bisa dilakukan di lapangan indoor karena tidak seperti lapangan cat, seperti lempar tajam. Misalnya, tolak peluru tidak membutuhkan area pendaratan peluru yang luas karena sejauh ini belum ada atlet yang sanggup melempar hingga melebihi jarak 25 meter. Meskipun tidak mudah untuk dilakukan, tolak peluru tergolong olahraga yang berat yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Ada dua faktor yang menentukan dalam olahraga tolak peluru, yaitu postur tubuh atlet dan penguasaan tekniknya. Atlet dengan postur tubuh besar cenderung memiliki energi yang lebih besar pula, sehingga cocok untuk olahraga ini. Baik laki-laki maupun perempuan, para atlet juara dunia rata-rata memiliki postur tubuh besar dan energi yang kuat untuk melakukan tolakan. Oh, sih sejarah tolak peluru atau the shot put sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kerajaan Yunani kuno. Akan tetapi tata cara peraturan yang berbeda. Menurut Homer, pada zaman dahulu tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Namun sayang tidak ditemukan catatan sejarah yang menjelaskan bentuk dan bahan yang digunakan sebagai peluru pada waktu itu. Jelasnya, tolak peluru menjadi salah satu bentuk latihan perang dilakukan para prajurit dari Troya, kemudian di pertandingan semasa prajurit. Salah satu jejak yang bisa ditemukan adalah dalam olahraga lempar beban tersebut adalah kompetisi yang diadakan di Skandinavia pada abad ke-1. Lapangan tolak peluru. Lapangan tolak peluru mirip dengan lapangan cabang olahraga lempar kaca. Hanya saja perbedaannya terletak pada papan batas tolakan yang terdapat pada lingkaran tolak peluru. Berikut ketentuan lapangan tolak peluru. Yang pertama, lapangan tolak peluru terdiri dari dua bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Yang kedua, lingkaran tolakan memiliki diameter 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm. Sebagai batas lingkaran, bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tingginya 10 cm dan tebalnya 11,4 cm. Sektor pendaratan berupa tanah ditandai garis batas atau sektor line, sekaligus garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Dalam melakukan tolak peluru, pada dasarnya cara melakukannya dengan cara memegang dan melempar atau menolak peluru sejauh mungkin. Untuk dapat melakukan tolakan atau lemparan yang baik dan jauh, mungkin kamu perlu memahami teknik dalam tolak peluru dan berlatih dengan maksimal. Kamu perlu menguasai teknik tolak peluru dengan baik dengan tujuan menghasilkan lemparan dan tolakan sejauh mungkin. Selain itu juga, dengan melakukan teknik yang baik dan benar bisa menghindari dari beberapa cedera yang diakibatkan dalam kesalahan ketika melakukan ya. Jari-jari dan tempelkan pada bagian belakang peluru. Tekan ibu jari pada bagian samping peluru agar seimbang. Dan selanjutnya, teknik meletakkan peluru di bahu. Tempelkan peluru di bahu samping kanan, kiri,
Ketika akan melempar, pelurunya ditaruh di bawah samping kanan, samping leher. Setelah itu ibu jari menempel di atas bahu atau tulang selangkah, posisi siku lurus dan sejajar dengan bahu, lalu memiringkan kepala ke arah peluru agar posisi peluru lebih stabil. Ibu jarinya buat tumpuan, arah siku lurus, tidak ke bawah, tidak sampai. Satu badan menggok, miring, badannya miring untuk menolak, karena tidak melempar, ini menolak, ini tidak menantem, badan mana mencale, jadi menolak, mendorong peluru. Teknik memegang peluru, ada 3 cara dalam melakukan teknik memegang tolak peluru, yaitu memegang peluru dengan erat menggunakan jari-jari tangan dengan posisi jari dikembangkan. Umpamanya ini belakang peluru mengenai genggam. Setelah itu gunakan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis untuk meletakkan peluru. Letakkan jari kelingking di bagian samping peluru dalam posisi menekuk. Di posisi menekuk, tangannya ini dan jari pada posisi biasa. Jadi cara mudahnya seperti ini. Dan selanjutnya tahan menggunakan ibu jari. Tahan menggunakan ibu jari dengan kuat sehingga peluru tidak jatuh. Ibu jari. Jadi tahan menggunakan jempol agar tidak jatuh. Diangkat. Hanya menggunakan ibu jari. Praktek tolak peluru. Gaya ortodok. Tubuh harus menyamping. Gaya Brian. Maju 1 langkah sebelum menolak. Gaya spin. Berputar 360 derajat sebelum menolak. Sekian dan terima kasih.